Saya udah makan obat dokter 3 tahun. Wah, lama sekali ya. Sebenarnya banyak pasien-pasien saya yang mengatakan seperti itu tidak selalu minum obatnya setiap hari. Banyak dari mereka hanya minum obat jika perlu saja. Nah, pertanyaannya apakah hal tersebut boleh? Nah, ini menarik ya karena setiap pasien tentunya sangat individual dan saya sendiri di dalam praktek lebih sering menangani pasien-pasien gangguan cemas dan psikosomatik. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana proses pengobatan sehingga ada beberapa pasien nih kok yang makan obatnya cuma sekali-sekali saja. Jadi, pada saat pasien datang dengan keluhan-keluhan kecemasan dengan gejala fisik yang dominan atau yang kita sebut psikosomatik, banyak di antara mereka itu sebenarnya kondisinya memang sudah memerlukan obat. Dan kalau obat itu diberikan, biasanya kita perlu waktu tertentu karena pasien sudah sadar mereka ketika mengalami masalah itu tidak langsung datang ke dokter. Mereka menunggu dulu agak parah sampai nggak bisa berfungsi dengan baik, baru mereka ke dokter. Dan tentunya hal ini bisa berbeda kepada setiap orangnya. Ada yang sangat cemas, paniknya sangat dominan sehingga baru datang setelah pemeriksaan jantung dikatakan normal. Tapi ada juga yang langsung datang ke psikiater ketika dokter penyakit dalamnya sudah bolak-balik mengatakan kepada pasien, Anda ini sebenarnya nggak masalah lambungnya, tapi pikiran Anda yang menjadi masalah, sehingga terjadi gejala lambung yang memicu gejala-gejala panik. Nah, ketika datang ke psikiater, biasanya kita itu akan memberikan suatu strategi pengobatan, khususnya untuk kasus-kasus anxiety dikaitkan dengan gejala fisik. Bagaimana caranya? Biasanya kita sarankan, nih, berikan obat dulu untuk membantu stabilitas di sistem saraf pusatnya dan biasanya kita gunakan pengobatan selama waktu tertentu. Nah, biasanya pasien itu kalau ditanya pengennya cepat atau lambat, pasti pengen cepat. Nah, ketika kita kasih tahu bahwa minimal obat yang diminum tuh 3 bulan ya untuk diminum terus-menerus, dia langsung kaget. Waduh, kok lama banget? Nggak bisa lebih cepat dong. Ya, kita lihat dulu kondisinya. Mungkin 2 bulan pertama ya minum obat teratur. Namun kalau sudah enakan dan sudah bisa ngebantu diri sendiri, baik dengan sendiri maupun dengan bantuan psikoterapi, kita turunkan misalnya dan bagaimana responnya. Kalau makin baik, ya bisa kita terus turunkan lagi. Beberapa orang ada yang dibantu dengan obat anti cemas. Dan anti cemas ini terkadang berbentuk dalam racikan misalnya. Nah, pasien diberikan obat tersebut dan ternyata ketika dia membaik, dia mulai melepaskan obat cemas tersebut. Hanya menggunakan obat antidepresan SSRI-nya saja atau SNRI-nya saja. Setelah itu, pasien akhirnya lepasin pengobatan dan ketika mulai stabil, dia berasa, oh kayaknya oke juga nih kalau saya bisa tidak minum obat lagi. Dan selesailah pengobatannya, pasiennya tidak kambuh. Berapa lama disebut recovery? Biasanya kalau 3 bulan tanpa obat sudah benar-benar tidak ada perbedaan. Artinya pasien udah kayak biasa normal aja. Nah, beberapa kasus bisa berulang kalau pasiennya mengalami suatu kecemasan yang dominan. Biasanya dikaitkan dengan misalnya salah makan atau ada penyakit baru ya. Si pasien misalnya punya penyakit yang mengharuskan dia dioperasi. Wah, dia cemas tuh biasanya. Atau orang perempuan ya biasanya menopause atau sering mengalami gejala menjelang menstruasi juga ada dialami. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa memicu dan bisa saja kejadian itu berulang setelah 2-3 tahun. Nggak selalu perlu obat mungkin, tapi pada beberapa kondisi yang sudah berulang kembali mungkin diperlukan obat yang diharapkan bisa membantu gejala itu kembali. Jadi dalam praktik wajar banget ya ada pasien yang berobat 3 bulan membaik kemudian dia lepas, ada yang butuh waktu 6 bulan bahkan sampai 1 tahun baru enakan baru lepas, atau ada yang butuh sampai bertahun-tahun cuman minum obatnya sudah tidak sering di awal. Tapi kalau ditanya pasiennya akan jawab, saya sudah 5 tahun tuh berobat ke dokter Andri, tapi kok kayaknya nggak baik-baik juga. Sebenarnya bukan nggak baik, tapi
masih kadang-kadang menggunakan obat. Dan di dalam beberapa kali saya bicara di video-video saya katakan hal itu memang bisa terjadi dan itu tidak apa-apa. Jadi kalau buat teman-teman saat ini masih bingung dan ragu, segera berobat ke dokter jiwa terdekat di kota Anda dan turuti apa yang dikatakan oleh dokter jiwa itu untuk membantu Anda untuk lebih baik. Yang tadi saya contohkan itu adalah lebih banyak terkait dengan kasus cemas dan psikosomatik yang memang bisa obatnya itu tidak diminum terus-menerus. Tapi pada beberapa kasus depresi berat, skizofrenia, atau gangguan kepribadian, serta bipolar mungkin perlu pengobatan yang lebih panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.